memulai. Jadi seperti yang saya sampaikan, hari ini kita kuliahnya live langsung. Jadi selama nanti saya menjelaskan materi, jika saudara ada yang belum paham, boleh langsung ditanyakan. Ya, saya mulai kuliah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada yang sudah mengintip rekaman dari kelas satunya? Sudah. Sudah. Berarti nggak perlu dijelaskan lagi. Perlu dijelaskan lagi atau enggak? Perlu. Oke. Saya jelaskan lagi ya. Seperti yang saya sampaikan pada Google Classroom, hari ini adalah minggu ketiga, materi kita adalah terkait fungsi. Jika ada beberapa yang sudah mengintip, tinggal didengarkan kembali gitu ya. Nah, jika kita bicara tentang fungsi, fungsi itu ibarat sayur gitu ya. Sayur itu pasti selalu kontennya itu ada garamnya. Bukan sayur ya, memasak gitu ya. Konten memasak pasti selalu ada garamnya atau gulanya. Nah, begitu juga untuk fungsi. Fungsi itu pasti memiliki domain dan range. Jika kita sudah pernah belajar di SMP atau mungkin SD ya, diagram Venn dan kawan-kawan, ya, domain, kodomain, range. Domain itu adalah daerah asal, kodomain itu adalah daerah lawan, range itu daerah hasil, gitu ya, dulu belajarnya ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih dalam tentang domain dan range, saya akan menunjukkan dulu definisi dari fungsi. Nah, di fungsi ini seringkali kita menggunakan 3 variabel yang akrab ini. Ada Y, ada X, dan ada F. Ini yang seringkali banyak digunakan untuk mendefinisikan fungsi. Nah, kita itu bisa mengatakan Y merupakan fungsi dari X. Atau dapat dituliskan seperti ini. Y merupakan fungsi dari X. Ya, Y sama dengan F of X. F of X itu artinya variabel X ini disubstitusikan terhadap fungsi Fx. Lah, fungsi Fx itu apa? Fungsi Fx itu adalah fungsi yang diberikan. Jadi nanti di sini terdapat suatu fungsi yang bergantung kepada X. Apakah selalu Fx? Tidak. Bebas. Kita bisa juga mendefinisikan variabelnya itu misalkan A atau B dan seterusnya. Namun yang seringkali digunakan memang X dan Y. X untuk mendefinisikan variabel bebas, di sini saya katakan independent variable atau variabel bebas. Mengapa disebut sebagai variabel bebas? Karena nilai X ini bebas disubstitusikan kepada fungsi X apapun, gitu ya. Jadi bebas dimasukkan. Nah, sedangkan Y itu disebut variabel terikat. Mengapa? Karena nilai Y ini bergantung dari nilai X-nya. Ya, misalkan suatu fungsi Y sama dengan X kuadrat. Jika X-nya 1, Y-nya 1. Jika X-nya 2, Y-nya 4. Jika X-nya 3, Y-nya 9. Jadi nilai dari Y ini bergantung dari X-nya. Oleh karena itu, Y disebut variabel terikat. X itu adalah variabel bebas. Nah, kalau secara matematis ada definisi yang menyampaikan seperti ini. A function f from a set D to a set Y is a rule that assign a unique or single element fx element Y to each element x element D. Jadi dia dikatakan bahwa fungsi itu, misalkan suatu fungsi f itu dari himpunan D, himpunan D tadi yang saya katakan itu adalah domain gitu ya. Dari himpunan D, dia yang dipetakan satu-satu. Ya, unik atau single element itu dia dipetakan satu-satu ke daerah lawan atau range, yaitu daerah Fx atau Y. Jadi fungsi ini adalah
fungsi itu adalah sebuah pasangan yang setia gitu ya. Satu domain memiliki satu range, satu domain memiliki satu range. Jadi tidak boleh si D ini satu domain ini memiliki dua range, ya, atau dua range memiliki satu domain, itu tidak bisa, ya, kurang lebih seperti itu definisinya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini adalah gambarannya yang sudah saya paparkan tadi ya. Jadi ini adalah domainnya dan ini adalah range-nya. Ya, kita digambarkannya seperti ini. Ini adalah domain, ini adalah kodomain, dan range-nya itu ada di dalamnya. Bu, kenapa kok range itu nggak semua yang ada di sebelah kanan? Karena bisa jadi nilai-nilai yang didata di daerah lawan ini ada yang tidak masuk hasil dari X. Seperti itu ya. Makanya range itu khusus untuk yang nilai yang masuk dalam hasil X, sedangkan yang kodomain lainnya itu tidak masuk dalam hasil. Ada yang ditanyakan dari sini sampai sini? Definisi domain dan range? Silakan. Halo? Saya mau tanya yang slide selanjutnya, Bu. Oh, slide selanjutnya. Belum berarti ya? Iya. Dulu ya. Next. Oke. Nah, jika kita sudah belajar domain dan range, ya, artinya paling tidak kita sudah tahu himpunan-himpunan apa saja yang merupakan variabel bebas, sehingga dia bisa disubstitusikan ke suatu fungsi sehingga menghasilkan variabel berikat alias range-nya tadi. Nah, domain dan kodomain, salah satu aplikasinya itu digunakan untuk menggambar grafik fungsi. Ya, sebenarnya di luar sana sekarang sudah banyak sekali aplikasi untuk membuat grafik untuk fungsi-fungsi yang rumit. Tapi paling tidak ketika saudara itu menggunakan aplikasi, saudara itu tahu asal-usul grafik tersebut yang di aplikasi tinggal celing muncul itu yang dari mana asalnya, gitu ya. Jadi asalnya itu dari sini. Nah, jika F itu adalah suatu fungsi dengan domain G, grafik fungsi F terdiri dari titik-titik pada bidang kartesius. Ingat ya, kenapa disebut bidang kartesius? Saya yakin ini sudah pernah dijabarkan zaman di sekolah ya. Bidang kartesius, bidang yang terdiri dari sumbu X dan sumbu Y. Dikatakan bidang karena terdiri dari dua dimensi, dimensi X dan dimensi Y. Ya, yang terdiri dari pasangan domain dan range. Jadi untuk membuat grafik fungsi itu awalnya kita itu mencari masing-masing domain dan range yang sekiranya membentuk grafik fungsi tersebut. Contoh, di sini saya berikan fungsi Y sama dengan X kuadrat. Kemarin di kelas B sudah saya paparkan juga bagaimana cara kita menemukan X itu kan bebas. Katanya tadi variabel bebas. Saya bisa bebas memasukkan nilai apapun. Ya, bebas. Nah, apa prinsip yang harus kita pegang? Meskipun itu sangat bebas gitu ya. Prinsip yang harus dipegang adalah yang harus masuk dalam domainnya, itu tergantung fungsinya ya. Kalau fungsi polinomial, itu berarti domainnya apa? Domain itu yang sekiranya bisa disubstitusikan pada fungsi polinomial Y sama dengan X kuadrat apa? Tidak ada syarat khusus. Jika tidak ada syarat khusus, maka ambillah domain dari perwakilan negatif, kemudian 0, lalu kemudian perwakilan positif. Ini adalah mewakili semua himpunan bilangan real. Bu, ada nggak fungsi yang ada syaratnya? Ada. Misalkan fungsi akar. Gitu ya. Y sama dengan misalkan X plus 1. Apa domain yang bisa memenuhi ini? Bu, katanya bebas. Nilai dimasukkan ke sini.
ya memang bebas, tapi jika bentuknya dua macam, akar atau perperan, itu kita tidak bisa memasukkan. Kenapa? Karena bilangan real untuk akar itu, yang di dalam akar itu harus bernilai positif atau lebih besar sama dengan 0. Jadi kita mencari syarat gimana caranya supaya fungsi yang di dalam akar nilainya itu lebih besar dari 0. Terus biasanya apalagi sih Bu yang perlu syarat? Biasanya yang fungsi rasional. Jadi misalkan Y sama dengan 5 per 2 plus 1 plus X gitu ya. Loh, Bu, tadi kan X-nya bebas. Iya, bebas, boleh. Tapi untuk syarat yang akar dan untuk fungsi rasional, kita harus tahu kalau fungsi rasional, penyebut ini tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Karena jika suatu nilai berapapun dibagi dengan 0, maka hasilnya akan tidak terdefinisi. Bukan tak terhingga lah, ya tak terhingga itu kan kita nggak tahu nilainya berapa. Sehingga tak terhingga itu dapat juga dikatakan tidak terdefinisi. Sehingga untuk mencari domain dari Y ini, maka semua bilangan real boleh, kecuali X sama dengan min 2. Kenapa? Karena jika X-nya sama dengan min 2, maka penyebutnya akan 0. Kalau penyebutnya 0, maka fungsi ini tidak terdefinisi. Seperti itu ya. Selain dua hal ini, maka semua bilangan real kemungkinan bisa dimasukkan dalam domain, dalam himpunan domain. Bisa dimanfaatkan sebagai domain. Jika asumsinya semua bilangan real bisa disubstitusikan alias bisa menjadi domain, maka kita harus mencari perwakilan dari bilangan real tersebut. Misalkan himpunan bilangan real yang negatif, himpunan bilangan real 0, dan himpunan bilangan real yang positif. Seperti yang saya paparkan. Bu, kalau misalkan dari angka yang sudah diambil ini fungsi grafiknya masih belum nampak indah, ini kan sudah langsung indah ya. Udah kelihatan grafik S kuadrat kayak gini. Kalau belum ya tinggal ditambah, min 3. Di sini tambah 3. Belum bagus lagi Bu, min 4. Tambah 4 dan seterusnya. Ya, paling tidak kita masukkan nilai min 2, min 1, 0, 1, dan 2. 3 per 2 ini adalah tambahan saja. Nah, kalau kita sudah menentukan domain, ya bagaimana Bu? Domain ini kita substitusikan pada fungsi yang diberikan. Jadi min 2, Y sama dengan min 2 dikuadratkan, 4. Y sama dengan min 1 dikuadratkan, 1. Y sama dengan 0 dikuadratkan, 0. 1 dikuadratkan 1, 3 per 2 dikuadratkan 9 per 4, 2 per 2 dikuadratkan 4, dan seterusnya. Kalau Y-nya sudah ketemu, bagaimana? Kita pasangkan, ingat ya di sini ya, pasangan domain dan range. Kita pasangkan antara domain dan range yang dihasilkan. Dari sini berarti kita memiliki pasangan min 2,4. Di sini kita punya min 1,1. Di sini kita punya 0,0. Dan seterusnya. Jika sudah ketemu, bagaimana Bu? Gambarkan pada bidang kartesius. Min 2,4 berarti X-nya min 2, Y-nya 4. X-nya min 2, Y-nya 4. Kita ambil. Celik gitu ya. Celik. Oh, ini titiknya. Min 1,1, oh ini titiknya. 0,0, oh ini titiknya. 1,1, oh ini titiknya. 3 per 2,9 per 4, ini titiknya. 2,4, ini titiknya. Lalu untuk membentuk grafiknya, kita gabungkan titik-titik yang sudah kita peroleh. Klik, jadilah grafik. Ya? Paham? Ada yang ingin ditanyakan? Kalau Y-nya itu berupa bentuk mutlak gimana, Bu? Untuk mutlak, ya nggak apa-apa, dimasukkan saja. Maksudnya batasnya kan kayak misalnya tidak boleh lebih, harus hasilnya lebih dari 0 yang buat Ya, X gitu. betul, memang gitu. Jadi Misalkan sama seperti akar. beda. Kalau akar, yang di dalamnya kan harus positif ya. Iya. Iya. Kalau
akarnya di mutlak, ya berarti semua bisa masuk. Karena kan berapapun nilainya negatif atau positif, hasilnya kan jadi positif karena dimutlakkan. Iya, iya. Ya, berbeda lagi kalau hanya Y sama dengan mutlak X. Mutlak X, maka domainnya semua juga bisa masuk. Cuma nanti hasilnya yang berbeda. Ya, domainnya semua masuk dari min tak hingga sampai tak hingga. Range-nya yang pasti positif aja. Jadi antara dari 0 sampai tak hingga. Karena kenapa? Katanya kalau dimutlakkan semua pasti positif. Gitu ya? Iya, iya. Begitu juga jika akar mutlak. Karena yang di dalam mutlak ini pasti positif, maka akar dari mutlak ya pasti positif. Boleh 0 nggak? Boleh. Maka domainnya dari min tak hingga sampai tak hingga, range-nya dari 0 sampai tak hingga. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kita lanjutkan ya. Nah, sekarang kita belajar fungsi naik dan fungsi turun. Untuk apa kita belajar fungsi ini, Bu? Fungsi naik dan fungsi turun untuk membantu kita mengetahui apakah suatu fungsi tersebut pada interval tertentu itu merupakan fungsi naik atau fungsi turun tanpa kita harus menggambar grafiknya. Ya kalau fungsinya sederhana, ya sama dengan x kuadrat gitu ya, kita mudah menggambar grafiknya. Bagaimana kalau fungsinya sama dengan akar x kali y ditambah ini pangkat 3 gitu ya, yang fungsi fungsi aljabar gitu ya, atau algebratik yang cukup rumit. Itu kan kalau kita menggambar secara manual, itu kan kesulitan. Nah, melalui definisi dari fungsi naik dan fungsi turun ini, kita bisa menentukan suatu fungsi tersebut pada interval tertentu dia naik atau turun dengan menggunakan definisi. Seperti apa definisinya? Nih. Misalkan f adalah suatu fungsi yang didefinisikan pada interval i. Dan misalkan xi dan x2 merupakan titik-titik pada interval i. Maka yang pertama kita tentukan, kita ingin tahu yang interval yang di mana sih fungsinya biasanya diberikan. Jadi pada soal itu fungsinya diberikan. Intervalnya bisa jadi diberikan, bisa saja tidak. Jika diberikan, maka kita tinggal enak menentukan X1-nya yang mana, X2-nya yang mana. Dari bagaimana cara kita menentukan? Kita memilihnya, syaratnya nilai X1 harus lebih kecil daripada X2. Nah, setelah kita ketemu X1, X2-nya, maka kita substitusikan pada fungsi. X1 kita masukkan ke fungsi atau kita substitusikan ke fungsi, itu sebagai fx1, terus kemudian x2 kita substitusikan ke fungsi, itu sebagai fx2. Lalu kita lihat apakah fx2 itu lebih besar daripada fx1. Ibaratnya kalau kita jalan ya, kemarin saya mengibaratkan di kelas 1-nya itu sangu gitu ya. fx1 itu adalah sangu yang dulu, fx2 itu sangu sekarang. Jika sangu saudara yang dulu itu lebih banyak daripada sangu yang sekarang, berarti kan penurunan nih. Berarti dia fungsi turun. Kalau sangunya saudara sekarang itu lebih sedikit. Kalau yang dulu lebih banyak, kompak ini otak dan tangan. Kalau misalkan sangunya sekarang itu lebih kecil daripada yang dulu, bener ya? Itu fungsi turun. Kalau sangunya yang sekarang itu lebih besar daripada saat SMA dulu, berarti terjadi peningkatan gitu ya, alias fungsi naik. Kalau nilai TOEFL saat SMA dengan nilai TOEFL sekarang mengalami kenaikan, maka kemampuannya kan meningkat, maka dia fungsi naik. Atau sebaliknya, jika misalkan nilai TOEFL-nya lebih kecil daripada saat di SMA, berarti terjadi penurunan. Itu namanya fungsi turun. Kira-kira mendefinisikannya seperti itu. Ya, mendeskripsikannya. Aku kasih contoh-contoh. Fx sama dengan berapa enaknya? Yang akar-akaran. Boleh, akar berapa?
Akar Akar 2x plus 1. Ngawur ini ya. ya 2x plus 1. Oke, Bu, bagaimana memilihnya? Carilah nilai yang sekiranya mudah diakarkan tanpa pakai kalkulator gitu ya. Oke, Bu, saya pilih X1-nya paling gampang. Paling gampang. Biar hasilnya 4 berapa? 3/2. Boleh ya? 3/2 ya. X1-nya adalah 3/2. Oh, kenapa milih 3/2? Kan kalau 3/2 dikalikan 2 kan jadinya 3. 3 ditambah 1 kan 4. Akar 4 kan 2. Jadi Fx1-nya adalah 2. Nah, selanjutnya, yang lebih besar dari 3/2. Ya, yang kira-kira hasilnya 3 lah. Kalau kita ambil lebih besar, misalkan supaya jadi 9, 4 ya. X2-nya misalkan 4. Benar nggak? Apakah 3/2 ini lebih kecil daripada 4? 1,5 lebih kecil dari 4? Oh benar, berarti ini sudah memenuhi. Pokoknya syarat utama harus ditentukan nilai X1 itu lebih kecil daripada X2. Oke, lalu kita hitung di sini. F X2 sama dengan berapa tadi? 2 kali 4, 8 tambah 1, 9. Akar 9, 3. Apakah Fx2 lebih besar daripada Fx1? Sangunya yang sekarang lebih besar daripada sangu yang SMA. Berarti sangunya kenaikan apa penurunan? kenaikan. Kenaikan. Berarti dia disebut fungsi naik. Selesai. Yang sekarang itu adalah yang kedua, yang dulu itu adalah yang ke-1. Bu, mungkinkah hasilnya turun? Ya mungkin banget. Ini kenapa naik? Jelas saja, karena dia sudah akar, terus di dalamnya ada plus. Fungsi turun yang seperti apa? Pakai aja yang kuadrat tadi ya. Fx kuadrat, kita cari yang range-nya ini ya. Kalau misalkan kita cari dari min 2 ke 0, boleh Bu saya ngambil X1-nya min 2? Boleh. Saya ambil X2-nya 0? Boleh. Yang penting memenuhi syarat X1 harus lebih kecil daripada X. Biasanya mahasiswa itu agak tertipu dengan yang minus-minus, lupa gitu ya. Kalau garis bilangan, kalau garis bilangan, minus itu, minusnya semakin besar, itu kan nilainya semakin kecil ya. Misalkan ada min 5 sama min 1. Ini kan sebenarnya lebih besar dari min 1 kan ya. Yang sebelah kanan kan lebih besar. Biasanya mahasiswa itu keplesetnya di sini. Dia milih X1-nya itu adalah min 1, X2-nya itu adalah min 5. Nah, ini kepleset kalau kayak gini. Hati-hati, ini adalah salah. Kalau nilai minus yang angkanya lebih besar, berarti nilainya lebih kecil. Semakin besar minusnya, maka nilainya semakin kecil. Kenapa kok kita ngambil X1, X2-nya minus? Bisa saja kalau saya bikin soalnya gini, min X gini ya. Berarti kan X-nya kan harus minus ya. Kenapa kayak gitu, Bu? Lah, kalau X-nya saya kasih positif, nanti kan jadi akar minus. Kalau akar minus kan hasilnya bukan bilangan real. Jadi X-nya harus bernilai minus supaya yang di dalam akar hasilnya adalah Positif. Menarik ya? Ada yang ingin ditanyakan? Fungsi naik, fungsi turun? Jadi cara pengerjaan buat fungsi naik dan fungsi turun itu berarti harus membuat X1 sama X2 dulu. Betul. Terus langsung itu pakai digambar atau enggak Bu nanti? Kalau kita fungsi naik, fungsi turun tidak perlu digambar. Berarti habis diberi X1 sama X2 langsung nanti disimpulkan itu fungsi naik atau fungsi turun, begitu? Belum, X1 disubstitusikan ke fungsinya. Nanti kan Fx ini kan misalkan Fx sama dengan, oh saya tadi kayaknya bablas di halaman satunya ya.
Nah, di sini ya, salah memposisikan. Fx ini nanti akan diberikan, Mbak. Jadi jika nanti sudah memilih X1-nya berapa, X1-nya disubstitusikan ke sini, akhirnya ini menjadi Fx1. X2-nya berapa, X2-nya disubstitusikan ke sini, dia menjadi Fx2. Yang kita selidiki adalah yang Fx1 dan Fx2. Apakah Fx2 itu lebih besar daripada Fx1? Jika Fx2 lebih besar dari Fx1, artinya sangu yang sekarang lebih besar daripada sangu yang dulu, maka dia adalah fungsi naik. Jadi yang dianalisa adalah Fx1 dan Fx2. Nilai X1 dan X2-nya bisa diberikan, bisa tidak. Jika tidak diberikan, maka kita perlu menentukan sendiri X1-nya berapa, X2-nya berapa. Dengan syarat nilai X1 harus lebih kecil daripada nilai X2. Cukup paham? Paham. Paham. Sip, lanjut. Nah, ini tadi saya salah meletakkan oret-oretan atau dia bergerak sendiri. Saya hapus dulu ya. Bisa dihapus ya. Nah, udah. Oh, ternyata error ini ya, sinyalnya kemungkinan ya. Oke, jika kita sudah belajar fungsi naik dan fungsi turun, kita akan belajar fungsi genap dan fungsi ganjil. Bu, untuk apa kita perlu tahu fungsi genap dan fungsi ganjil? Untuk aplikasi tertentu, aplikasi kalkulus nantinya, beberapa hal itu bisa diselesaikan dengan fungsi genap, beberapa hal bisa diselesaikan dengan fungsi ganjil. Jadi sifat fungsi ganjil dan fungsi genap itu berbeda. Sehingga untuk menyelesaikan suatu masalah ya, nanti ketika kita sudah mengaplikasikannya, kita perlu tahu dulu apakah fungsi tersebut itu merupakan jenis dari fungsi genap, apakah fungsi tersebut merupakan jenis dari fungsi ganjil. Salah satu hal yang di sini, misalkan grafik fungsi genap itu simetris dengan sumbu Y. Grafik fungsi ganjil simetris dengan titik pusat. Nah, ini kaitannya apa sih, Bu? Nah, kita kan masih semester 1 ya, seperti yang saya sampaikan di kelas sebelumnya. Karena kita masih semester 1, maka kita masih belajar dasarnya saja. Namun, jika ini sudah diaplikasikan pada masalah, misalkan kita bicara tentang model keuangan atau model peningkatan saham, maka variabel X, variabel Y itu ada definisinya. Sehingga itu nanti akan menjadi sangat berharga. Ya, karena sekarang masih semester 1, maka kita masih belajar dasarnya dulu. Tapi paling tidak nanti saudara tahu, kenapa sih kok aku butuh belajar ini, kenapa sih kok aku butuh belajar ini. Ya, oke, fungsi genap dan fungsi ganjil. Bagaimana caranya kita menentukan suatu fungsi itu merupakan jenis fungsi genap dan fungsi ganjil? Caranya adalah dengan mensubstitusikan inverse dari fungsi tersebut. Apakah inverse fungsi dari inverse variabel tersebut itu sama dengan fungsi awalnya, ataukah malah minus dari fungsi awalnya? Langsung ke contoh, seperti kelas sebelumnya. Misalkan fx sama dengan fx pangkat 5 gitu ya. X pangkat 5. Kita lihat fx pangkat 5 ini dia merupakan fungsi genap atau fungsi ganjil. Caranya kita uji dengan mensubstitusikan kebalikan dari X atau inverse dari X, yaitu min X. Bu, kalau ini ternyata S, berarti kita substitusikannya min S. Kalau ini T, berarti min T. Pokoknya inverse-nya atau kebalikannya. Lalu kita coba. F min X, kalau di sini fx sama dengan x pangkat 5, maka jika f min x, maka min x pangkat 5. Oke, dengan kata lain dapat digambarkan seperti ini kan, min x dikalikan min x sampai 5 kali ya.
dikalikan min X dikalikan min X, ini dikalikan lagi ya, dikalikan min X. Jadi kita mengalikan sebanyak 5 kali. Berapa hasilnya? Min kali min, plus kali min kali min, plus kali min. X-nya ada berapa? X pangkat 1, X pangkat 2, X pangkat 3, X pangkat 4, X pangkat 5. Jadi X pangkat 5. Apakah min X pangkat 5 ini adalah fungsi awalnya? Oh, bukan. Apakah dia adalah minus dari fungsi awalnya? Oh, iya. Bagaimana definisinya berbicara? Jika fungsi f min X itu sama seperti fungsi awalnya, maka dia fungsi genap. Jika dia adalah minus dari fungsi awalnya, maka dia fungsi ganjil. Maka fx sama dengan x pangkat 5, dia merupakan fungsi ganjil. Any question? Bu, kalau misalnya fungsi fx yang pertama itu minus, bagaimana, Bu? Ya nggak apa-apa. Jadi tinggal kita masukkan aja. Misalkan gini. Gimana, Mas? Fx sama dengan minus x gitu. Iya, Bu. Ya, kita substitusikan ya. Kita ganti x-nya dengan inverse dari x, yaitu min x. Maka sama dengan minus x-nya kita ganti dengan min x. Gitu kan ya? Kalau di sininya adalah x, maka di sini adalah x. Jika di sininya adalah min x, di sini maka min x. Min kali min plus. Jadi f min x-nya adalah x. Ya. Apakah x ini bentuk fungsi awal? Bukan. Ini min x, ini x. Apakah dia adalah merupakan minus dari fungsi awalnya? Gitu ya. Fungsi awalnya kan ini. Ya, Mas. Iya, Bu. Minus dari fungsi awalnya. Oh iya. Maka f min x merupakan fungsi ganjil. Sama saja. Bagaimana jika dia itu tidak seperti fungsi awalnya, tapi juga tidak seperti min fungsi awalnya? Ya sudah, berarti bukan fungsi ganjil, bukan fungsi genap. Selesai. Ada, Bu? Ada. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan, boleh lagi tanya. Pokoknya kuncinya yang perlu disubstitusikan adalah inverse dari variabel bebasnya. Ya. Terus hasilnya seperti apa? Yang perlu hati-hati itu adalah kurung. Biasanya itu mahasiswa itu gini. Misalkan diminta dari soalnya F, misalkan fx-nya adalah x kuadrat gitu ya, plus x. Nah, ini mereka lupa untuk mencari f min x, itu seharusnya x ini kan diganti dengan min x, itu diberi kurung. Min x dikuadratkan, bukan min x kuadrat. Beda. Ya? Paham nggak kira-kira? Yang harus hati-hati itu seperti itu. Biasanya kesalahan mahasiswa itu karena tidak teliti. Kita ibaratkan X itu apel gitu ya. F apel sama dengan apel kuadrat ditambah apel gitu ya. Jadi kalau ini saya ganti mangga, F mangga sama dengan mangga kuadrat plus mangga. Jadi kalau di sini adalah fx, x kuadrat plus x. Kalau f min x berarti min x dikuadratkan ditambah min x. Bukan min x kuadrat. Beda. Ya. Jadi min x kuadrat itu tidak sama dengan min x kuadrat. Kalau min x kuadrat itu
nilai X kuadratnya itu bernilai min. Kalau ini jadinya kan nanti hasilnya X kuadrat. Kebalikan. Ada yang mau ditanyakan? Bu, saya tadi kan agak sedikit bingung, tapi saya ingin menyimpulkan. Berarti untuk mencari fungsi genap dan fungsi ganjil itu dilihat dari intervalnya dulu. Tidak perlu kalau genap ganjil tidak perlu. Yang perlu dicari intervalnya itu hanya yang naik turun saja. Yang min X tadi apa namanya, Bu? Ya, Inverse. Iya, inverse-nya. Berarti inverse-nya itu tergantung inverse-nya sama hasil dari inverse tadi itu buat mencari genap ganjilnya. Ya, tapi di sini kita tidak perlu mencari fungsi inverse-nya ya. Hanya inverse terhadap penjumlahannya. Jadi kebalikannya gitu loh, Mbak. Jadi kebalikan. Kalau di sini adalah fx, maka kita cari f min x itu berapa. Itu adalah inverse terhadap penjumlahan. Jadi kita tidak perlu mencari inverse dari fungsi fx dulu itu berapa. Belum, karena kita belum belajar tentang inverse. Tapi nanti di minggu selanjutnya kita akan belajar tentang inverse. Yang saya maksud untuk variabel bebasnya ini, kita isi dengan inverse terhadap penjumlahan. Apa itu? Kebalikannya. Kalau di sini X, berarti inverse-nya adalah min X. Kalau di sini adalah f min X, berarti kita cari fx. Gitu ya. Tapi jarang kalau fungsi soal itu f min X itu ketahuinya f min X. Biasanya itu ketahuinya fx. Lalu kita nyari f min X. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kita lanjut. Gimana, Mbak? Kita lanjut. Iya, Bu. Oke. Bentar ya. Oke, selanjutnya ini adalah contoh tadi ya. Misalkan nih Mbak diberikan soal fx sama dengan x kuadrat, yaitu fungsi genap atau fungsi ganjil. Ya sudah, tinggal kita substitusikan aja inverse dari x tadi, inverse terhadap penjumlahan. Alias kebalikan dari x. Kebalikannya itu apa? Min x. Berarti kita cari f min x sama dengan min x dikuadratkan. Hati-hati, bukan min x kuadrat, tapi min x dikuadratkan. Ya, min x dikuadratkan berarti artinya min x dikalikan min x. Berarti hasilnya adalah x kuadrat. X kuadrat apakah sama seperti fungsi awalnya? Ya, sehingga dia fungsi genap. Even function. Kalau seperti ini, sama. Berarti kita cari f min x sama dengan min x dikuadratkan plus 1 sama dengan x kuadrat plus 1. Apakah dia sama seperti fungsi awalnya? Oh iya, sama. Dia fungsi. Ini tadi yang sudah kita bahas. Ketika kita masukkan kebalikan dari x alias min x, hasilnya adalah min x. Apakah min x sama seperti fungsi awal? Tidak. Apakah dia sama dengan minus dari fungsi awal? Oh iya, sama. Maka dia fungsi ganjil. Nah, kalau kasusnya seperti ini, tadi yang seperti saya utarakan, maka kita coba x-nya kita ganti dengan min x, f min x, sama dengan min x plus 1. Bukan min 1 ya, karena di sini nggak ada x-nya, jadi tidak bisa diminkan. Kalau dia plus 1 ya tetap plus 1. Yang bisa diminkan hanya yang ada x-nya saja. Nah, sekarang kita cek, apakah min x plus 1 ini sama dengan fungsi awalnya? Tidak, fungsi awalnya x plus 1. Apakah dia sama dengan minus fungsi awal? Kita coba ya. Kalau minus dari fungsi awalnya, berarti kan kayak gini. Oh, ternyata hasilnya minus kali x adalah minus x. Minus kali plus 1 adalah minus 1. Berarti min x min 1.
Apakah sama dengan ini? Oh, tidak sama. Loh, terus gimana dong? Fungsi awalnya nggak sama. Minusnya nggak sama. Ya sudah, berarti dia not odd, juga not even. Atau bukan fungsi genap, bukan juga fungsi ganjil. Boleh, Bu? Ya, boleh. Any question? Lanjut ya. Nah, untuk selanjutnya saya hanya akan memaparkan jenis-jenis dari fungsi, ya, seperti halnya di kelas sebelumnya. Jadi pada minggu-minggu setelahnya kita akan belajar banyak tentang fungsi. Misalkan ada inverse fungsi, ada inverse fungsi trigonometri, ada fungsi hiperbolik, ada logaritma dan seterusnya. Nah, ada juga yang menjadi puncak kebahagiaan gitu ya di kalkulus adalah ketika kita belajar diferensial dan integral. Diferensial adalah turunan fungsi dan integral adalah anti turunan dari suatu fungsi. Nanti integral akan dipelajari di kalkulus 2. Ya, di kalkulus 1 kita sampai aplikasi turunan saja. Nah, sebelum kita melompat lebih jauh, ibaratnya fungsi-fungsi tersebut mau diapakan, maka kita perlu kenalan dulu tentang jenis-jenis fungsi. Yang pertama, fungsi paling mudah dan paling sering kita gunakan itu adalah fungsi linier. Fx sama dengan mx plus b. Atau bisa juga fx sama dengan mx plus c. Biasanya kalau kita di SMP dulu belajarnya gini ya. Y sama dengan mx plus c. Kayaknya di minggu sebelumnya saya sudah mengajarkan ini. Ini adalah bentuk umum dari fungsi linier, di mana M ini adalah kemiringan dan C ini adalah suatu konstanta. Itu ya. Dia bisa bentuknya miring jika nilai M-nya ada. Tapi jika nilai M-nya 0, dia bisa menjadi garis datar ataupun garis gambarnya seperti ini. Ya. Pokoknya yang hanya berupa garis-garis itu namanya fungsi linier. Itu nanti teknik logistik banyak sekali digunakan, ada pemrograman linier gitu ya. Nanti ada materi kuliah riset operasi tentang pemrograman linier. Di sana nanti kita membantu, kita seolah-olah itu sebagai konsultan, misalkan membantu mencari bagaimana untuk mendapatkan laba optimal, bagaimana untuk mendapatkan hasil yang optimal, seperti itu. Nanti akan dipelajari di kuliah pemrograman linier. Nah, fungsi linier itu dia dikatakan proporsional jika fungsinya itu ada y-nya, ada x-nya. Kayak yang tadi saya tunjukkan. Itu kan fx kayak di soal-soal itu merupakan fungsi proporsional. Misalkan y sama dengan 2x plus 1, ini proporsional. Ya nggak proporsional, ya nggak. Yang bagaimana, Bu? Ya yang nggak ada x-nya, misalkan y sama dengan 1 aja, ininya nggak ada. Atau kebalikannya, y-nya nggak ada, x sama dengan 1 saja. Ini adalah tidak proporsional. Nah, ibarat hidup gitu ya, kita akan lebih proporsional kalau ada pasangan ya. Ada si X itu cewek, Y itu cowok gitu ya. Kalau X aja, cewek aja, pasti kesepian gitu ya. Kalau Y cowok aja, pasti kesepian. Jadi kurang proporsional. Itu yang senyum-senyum itu pasti jomblo itu. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Ini hanya definisi saja sih. Nah, selain fungsi linier, kita juga memiliki yang disebut fungsi berpangkat. Ini juga saya rasa familiar. Fungsi berpangkat bentuknya fx sama dengan x pangkat a, di mana a itu adalah suatu nilai. Dia bisa berpangkat 2, positif, bisa juga berpangkat negatif. Kalau pangkat negatif masih ingat ya? Kalau pangkat negatif artinya 1 per x pangkat. Ini contoh pangkat negatif. Ini contoh pangkat negatif. Bu, apakah harus negatif? Enggak, positif juga boleh. Ya, fungsi berpangkat itu bebas, hanya yang penting dia bilangan real, bukan bilangan kompleks. Oke? Nah, tujuannya apa sih, Bu? Selain itu, kita selain untuk mengeksekusi nanti fungsi tersebut mau diapakan saja, maka kita belajar fungsi ini salah satunya untuk menentukan domain dan range. Contohnya kalau bentuknya seperti ini nih. Domainnya kan pasti apa? Kemarin tadi saya sampaikan. Jika bentuknya adalah bilangan rasional,
yang sebagai penyebut atau yang dibawa itu tidak boleh nol di sini. Begitu juga ini, nggak boleh nol. Kalau range-nya, ya kita sesuaikan. Ada nggak nilai yang nggak mungkin kalau atasnya 1, bawahnya banyak? Ada Bu, nggak mungkin 0 jelas. Kalau 0 kan pasti 0 dibagi sesuatu. Maka range-nya adalah semuanya pokok bukan 0. Kalau ini Bu, kenapa kok beda? Kok dia lebih besar dari 0? Dia kan X kuadrat. Ya, penyebutnya yang bawah kan X kuadrat. Kalau nilai dikuadratkan, berapapun nilainya, pasti kan hasilnya positif. Kalau satu perbilangan positif, pasti kan hasilnya juga positif. Maka dia sama lebih besar dari 0. Ya, bisa ya? Ini kalau kalkulus satunya bagus, ini berarti kreativitasnya itu tinggi, karena bagaimana menentukan domain dan range itu tidak mudah. Jadi kita perlu menguji, mensubstitusikan, coba ngecek kira-kira berapa ya yang masuk, kira-kira berapa ya yang masuk, terutama untuk mencari range-nya. Oke, selain fungsi berpangkat, kita juga punya fungsi polinomial. Ini fungsi yang sangat akrab gitu ya. Fungsi polinomial itu seperti apa, Bu? Fungsi yang ada pangkat-pangkatnya berurutan. Pangkatnya mulai berapa? Mulai 0 boleh. Tapi nanti kalau pangkatnya mulai 0 berarti akan menjadi fungsi konstan. Kalau pangkatnya mulai 1 dia adalah fungsi linier. Kalau pangkatnya mulai 2 berarti dia fungsi kuadrat. Kalau pangkatnya mulai 3 fungsi kuadratik. Kalau selanjutnya pangkat 4 boleh Bu, pangkat 5, pangkat 6 boleh. Pokoknya yang pangkat-pangkatnya banyak lalu ditambah-tambah, dia itu merupakan fungsi polinomial. Oke? Nah, apa kaitannya dengan domain dan range? Dikatakan bahwa semua polinomial memiliki domain di min tak hingga sampai tak hingga. Berarti semua bilangan real masuk. Loh Bu, kenapa ya? Karena dia bukan termasuk fungsi akar dan fungsi rasional. Yang ada syaratnya kan cuma 2 ini. Ya. Yang lainnya kan bebas. Jadi dia benar-benar variabel bebas. Oke, lalu kemudian, nah ini contoh yang saya sampaikan tadi ya. Kalau dia polinom tapi derajatnya 1, maka dia fungsi linier. Kalau polinom derajatnya 2, dia fungsi kuadrat. Kalau polinom derajat 3, fungsi kubik, seperti ini ya. Ini namanya polinom. Polinom. Bisa sampai derajat berapapun, derajat 100 boleh, derajat 1000 boleh gitu ya. Kalau kita bicaranya tentang suatu aplikasi, maka sudah sampai derajatnya sudah banyak. Ini adalah contoh gambar polinom, gitu ya. Ini menggunakan aplikasi, jadi kita tidak perlu menggambar satu persatu untuk fungsi serumit ini ya. Ini adalah salah satu gambar. Nah, ini bentuk fungsi yang lain merupakan fungsi rasional. Fungsi rasional itu bentuknya fungsi yang berperan. Px per Qx, di mana Px ini adalah polinom, Qx ini adalah polinom. Dan Qx tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Ya, karena dia sebagai ini contoh grafiknya. Grafiknya yang warna apa, Bu? Ya, yang warna biru. Kalau pinknya, ini asimtot. Kita kemarin sudah belajar asimtot ya. Asimtot, ini asimtotnya. Asimtot tegak, asimtot datar. Garis yang didekati oleh grafik tersebut itu adalah asimtot. Selain fungsi rasional, ada lagi yang dinamakan fungsi aljabar. Kalau fungsi aljabar itu lebih kompleks lagi. Jadi dia adalah gabungan dari polinomial yang dijumlahkan atau dikalikan. Ya, misalkan bentuknya seperti ini, atau misalkan bentuknya X kuadrat plus 5, X plus 3, ini kan polinomial. Misalkan dikali akar X min 1. Nah, ini kan polinomial dan polinomial yang dia dikalikan. Maka dia termasuk fungsi aljabar. Oke. Ini salah satu contoh ya, salah 3 gambar grafik fungsi algebratik ya. Di sini kita lihat ada X pangkat 1/3 dikalikan X min 4,
3/4 dikalikan X kuadrat min 1 pangkat 2/3, X dikalikan 1 per X 1 min X pangkat 2/5, seperti itu. Ini adalah contoh fungsi aljabar. Nah, terus ini adalah fungsi yang paling disukai mahasiswa ya, fungsi trigonometri. Fungsi trigonometri itu yang seperti apa ya, yang sudah familiar, yang ada sinnya, yang ada cosnya, dan turunannya ada tan, ada kotangen, ada kosekan, ada sekan. Ya, ada 6 macam fungsi dasarnya. Ya. Nah, sin ini adalah dari sinus ya. Cos itu adalah dari cosinus. Ini kemarin ada teman saya dari ITIDAL ya, Pak IDAL ya, yang di Medan itu. Mahasiswanya kayaknya mengerjakan ini, dia pakai Google Translate. Jadi dia bikin fungsi sinnya ini diartikan bahasa Indonesianya kan dosa. Ya. Jadi fx sama dengan dosa x ditambah dosa x kuadrat, seperti itu ya. Jadi nanti meskipun nanti saudara pakai Google Translate atau mengerjakannya pakai Google gitu ya, cari jawaban ya, maksudnya ya sambil diperhatikan hasilnya itu sudah benar atau enggak. Jadi lucu gitu ya, fungsi trigonometri dosa X. Padahal sin ini bukan sin aja, tapi dia dari sinus dan cosinus, sin dan cosine gitu ya. Oke, grafiknya ini bacanya gimana? Ya kita baca dari X Y. Oh, kalau X-nya 0 berarti dia Y-nya 1. Artinya apa? Sin dari 0 adalah 1. Bedanya kalau cos. Kalau X-nya 0, Y-nya sorry. Bukan 1. Jika X-nya 0, maka Y-nya 0. Sehingga sin 0 adalah 0. Kalau ini, kalau X-nya 0, Y-nya 1. Saya tadi nggak lihat di sini, nggak ada grafiknya ya. Saya hapus. Oke. Kalau cos, ketika kita ambil X-nya adalah 0, Y-nya adalah 1, maka artinya cos 0 adalah 1. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Nanti kita akan belajar detail tentang fungsi trigonometri. Harusnya minggu depan ya. Oke, selain fungsi trigonometri, apalagi fungsi eksponensial. Ini merupakan bentuknya kebalikan seperti fungsi berpangkat ya. Kalau kita fungsi berpangkat kan belajarnya fx sama dengan x pangkat a gitu ya. Kalau fungsi eksponensial, A pangkat X, di mana A merupakan suatu konstanta. Konstanta itu nilai, ya jadi bisa 2 pangkat X, bisa 1000 pangkat X, gitu ya, dan seterusnya. Jadi kontannya yang dipangkatkan suatu fungsi. Kalau ini kan fungsinya yang dipangkatkan suatu konstan. Nah, kaitannya dengan domain dan kodomain, fungsi eksponensial itu memiliki domain dimin tak hingga sampai tak hingga. Kalau range-nya dari 0 sampai tak hingga, kenapa kok dari 0? Karena X-nya kan dimulai separah-parahnya kan, kalau misalkan minus kan hasilnya 1 per. Ya, 1 per. 1 per itu kan bukan 0, dia memang kecil banget tapi bukan 0. Hingga akhirnya ketika X-nya kita ambil 0, maka seberapapun nilainya dipangkatkan 0. Oh, sorry, harusnya 1 ya ini ya. Oh, tidak, benar. Karena gini, misalkan X-nya pangkatnya min 1000 gitu ya. Maka nanti kan jadinya 1000 pangkat min 1000. Berarti 1000 1 per 1000 pangkat 1000. Berarti kan kecil banget. 1 dibagi kecil banget kan hasilnya mendekati 0. Tapi nggak sampai 0. Makanya di sini ratio adalah kurungnya kurung biasa. Karena dia hanya dekat saja dengan 0, tapi nggak pernah sampai 0. Kalau sampai 0, maka kurungnya menjadi siku. Seperti itu ya. Bisa dimengerti nggak kira-kira? Ada yang ingin ditanyakan? Lu? Contoh soal mungkin, Bu. Soal banyak ya di bawah. Saya lanjutkan dulu berarti ya ini ya.
Ini adalah salah satu grafik fungsi eksponensial. Nah, ini jenis fungsi yang lain ya, Mas. Fungsi logaritma. Nah, ini dulu yang saya sampaikan salah satu aplikasi dari kalkulus yang dulu pernah saya paparkan. Ini adalah untuk memasang kabel di antara dua tower. Ya. Jadi kalau misalnya kita kabel-kabel listrik atau kabel-kabel milik seperti Indosat atau Telkomsel gitu ya. Jadi memasang kabel pada tower ini atau dalam sutet ini dia itu tidak asal memasang. Karena kenapa? Karena posisinya dia yang tinggi, maka akan banyak ujian. Seperti manusia ya. Semakin tinggi posisinya, ujiannya semakin banyak. Jadi ketika kabel tersebut dipasang dalam ketinggian tertentu, kan pasti banyak gangguan seperti tiupan angin, cuaca, biasanya apakah kabel tersebut bahannya sudah sesuai, terus kemudian apakah dia akan memanjang ketika panas, kemudian mengkerut ketika dingin, seperti itu. Nah, sehingga untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan, pemasangan kabel pada sutet atau pada tower ini, dia menggunakan grafik fungsi logaritma. Jadi dia tidak asal memasang. Seperti apa sih? Contohnya seperti ini. Ya, di sini saya beri contoh beberapa grafik fungsi logaritma. Nanti seperti apa kita akan belajar ketika sudah di aplikasi saja. Sekarang kita dasarnya dulu saja. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Kita belajar fungsi algoritma, salah satunya pemanfaatnya untuk memasang kabel pada dua tower atau dua sutet. Nah, ada lagi jenis fungsi yang terakhir, dia adalah fungsi transenden. Fungsi transenden ini bukan fungsi algebratik, tapi dia itu mengandung fungsi trigonometri, fungsi inverse trigonometri, fungsi eksponensial, fungsi logaritma, terus fungsi hiperbolik, dan lain-lain. Ya, jadi transenden itu pokoknya ada kaitannya dengan trigonometri dan inverse-nya, juga eksponensial, hiperbolik itu apa? Sin H gitu ya. Sin hiperbolik, barangkali ada yang tahu. Cos hiperbolik, dan seterusnya. Oke, saya rasa cukup latihan jenis-jenis fungsinya. Sekarang sudah menuju ke latihan soal. Ada 25 ini harusnya ya. Ada 25 soal. Silakan, mana yang ingin dibahas satu soal setiap jenisnya. Yang soal yang pertama kita diminta untuk menentukan domain dan range. Kita lihat dulu. Tadi Bu Puji bilang itu apa? Yang ada syaratnya itu hanya yang perperan sama yang akar. Ya sudah, berarti nyari domain ini berarti ini harus lebih besar dari 0. Ini harus lebih besar dari 0. Ini harus lebih besar dari 0. Harus tidak, nggak harus lebih besar dari 0. Pokoknya tidak boleh 0. Lebih kecil dari 0 boleh. Yang tepat 0 yang nggak boleh. Kalau yang ini berarti ini yang tidak boleh 0. Kalau ini harus lebih besar dari 0. Jelas ya? Karena dia sudah mutlak, jadi pasti semuanya bisa masuk. Ini juga tidak boleh 0. Seperti itu. Yang lainnya, ya udah berarti boleh-boleh aja. Nanti tinggal tantangannya saudara mencari range-nya, batasnya berapa sampai berapa. Ada yang perlu dibahas atau cukup yang di kelas kemarin? Saya membahas yang nomor 5. Mana Bu? Di kelas sebelumnya saya membahas yang soal nomor 5. Oh, Kelas iya. ini apa masih perlu membahas atau sudah cukup? Yang saya lingkari ini yang perlu diperhatikan syaratnya. Artinya yang tidak saya lingkari ini berarti range-nya, oh ini ada akarnya sama ya. Di sini akar X berarti syaratnya dia harus lebih besar daripada jadi di soal ini kita diminta mencari domainnya berapa, range-nya berapa, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Bu, untuk nomor 2 sama nomor 8, nomor 2, 7 sama 8, itu kan bisa jadi kalau dimasukkan
X-nya dimasukkan, itu nilainya itu lebih banyak min-nya nggak sih? Kalau misal dimasukkan angkanya. Ya tergantung jadi sebenarnya itu sama saja. Nanti kita akan menemukan batasnya kok. Coba saya bahas yang nomor 2 ya. Saya bahas yang nomor 2, yang lainnya nanti dipikirkan. Kalau ini domainnya kan sudah jelas. Domainnya berarti apa? Karena X-nya itu berada dalam akar, berarti domainnya itu hanya boleh paling kecil adalah 0. Kenapa saya beri korupsiku? Karena 0 boleh masuk sampai tak hingga. Setuju? Setuju nggak? Atau bisa kita tuliskan jika secara rapi gini ya. Domainnya adalah X, di mana X itu lebih besar sama dengan 0, dan X adalah elemen bilangan real. Bu, penulisannya seperti apa yang benar? Dua-duanya benar. Ya. Silahkan nanti menggunakan yang mana bebas. Kalau range-nya, coba sih kita masukkan, karena di sini itu nilainya harus positif ya, karena dia akar. Akar itu kan pasti selalu positif ya. Paling kecil berapa? 0 kan? Akar 0. Ya. Ya nggak? Iya, Bu. Kalau kita masukkan X-nya 0 kan berarti akar 0, berarti hasilnya 0. Fx-nya, cara kita ngujinya itu gitu. Misalkan gini ya, kita bikin garis bilangan atau bebas, terserah saudara nyoba. Kita akan menguji di daerah yang negatif, daerah 0, dan daerah yang positif. Kalau kita ambil X-nya paling kecil 0, maka dia hasilnya adalah 1, range-nya. Ya. Kalau kurang dari 0 tidak bisa, karena kita tadi batasnya dari 0 sampai tak hingga. Nah, sekarang kalau misalkan X-nya semakin besar, misalkan saya ambil X-nya 9. X-nya 9 kan jika diakarkan, akar 9, 3. 1 min 3, hasilnya adalah Min 2. Min 2. Terus saya ambil lebih besar lagi. X-nya adalah 16. Akar 16, 4. 1 min 4, min 3. Min 3. Apa? Coba, kelihatan nggak polanya? Ketika saya pilih nilai X-nya semakin besar, nilainya itu semakin kecil. Ya kan, min 2, min 3, mungkin nanti min 4, min 5, dan seterusnya. Atau min 2,1, min 2,3, dan seterusnya. Artinya apa pola range-nya? Kalau semakin nilainya semakin besar, nilainya itu semakin kecil, oh berarti ya range-nya ya paling besar ya 1. Berarti gimana nulisnya? Ya sudah, berarti dia dari min tak hingga sampai 1, satunya itu. Sehingga bisa juga dituliskan range itu Fx gitu atau Y bebas gitu ya. Fx di mana Fx-nya itu apa? Dia antara 1 dan, jadi dia kurang dari sama dengan 1. Gini ya. Antara min tak hingga sampai 1 kan dituliskannya gitu kan. Kurang dari sama dengan 1. Di mana X adalah elemen bilangan, bukan X, Fx ya. Fx adalah elemen bilangan. Selesai. Any question? Ini kurung kurawal ya. Ini ele-elean, ini kurung kurawal. Ini adalah kurung kurawal. Ini adalah kurung kurawal. Ini gimana? Tentang gambar grafiknya berarti bentuknya selalu melengkung ya, Bu? Ini nggak usah digambar grafiknya. Oh, nanti tidak perlu digambar. Tidak. Jadi hanya tinggal dicari domain dan range-nya saja. Tanpa menggambar grafik. Ya. Ya, sayang. Anak saya bangun ya. Oke? Sudah cukup? Ada yang ingin ditanyakan? Berarti nanti hasilnya bentuk HP seperti yang dicontohkan Ibu tadi. Ya. Bisa pakai yang pertama, bisa pakai yang kedua. Ya. Juga diberi tabel. Nggak usah diberi tabel.
Cuman D-nya apa, range-nya berapa. Fungsinya, domainnya apa, range-nya apa. Tidak perlu dibuat tabel. Ini kan hanya buram ya. Buramnya silakan saudara mau dikerjakan di soal juga, mau dikerjakan di jawaban yang dikumpulkan nggak apa-apa, mau dioret-oret di tempat lain nggak apa-apa. Tapi nggak perlu dibuat tabel, nggak perlu juga dibuat grafik. Dan jangan nilainya angka ya. Kalau zaman SD dulu kan kita bisa menuliskan domainnya misalkan 1, 2, 3 gitu ya. Nggak boleh ya kalau sekarang ya. Bentuknya harus secara umum. Seperti ini, himpunan apa. Gitu. Oke, soal yang kedua yaitu terkait fungsi naik dan fungsi turun. Saya rasa tadi sudah dijabarkan. Tinggal kita mengambil, karena di sini intervalnya tidak diberikan oleh Bu Puji, maka silakan nanti saudara ambil intervalnya, pokoknya dengan syarat X1-nya harus lebih kecil daripada X2. Ya, terus kita cek X1-nya kita substitusikan ke Y atau Fx sama saja ya. Y atau Fx sama saja. Jadi nanti Y sama dengan F1. Berarti dia, kalau disubstitusikan X1 berarti dia disebut saja Y1. Y2, F, X2. Lalu nanti kita lihat 2 itu yang sekarang, 1 itu yang kemarin. Apakah yang sekarang lebih besar dari yang kemarin? Kalau sekarang lebih besar dari yang kemarin berarti naik. Kalau sekarang lebih kecil dari yang kemarin berarti nanti. Lalu yang ketiga adalah fungsi ganjil, fungsi genap. Ini gampang banget. Tinggal disubstitusikan kebalikannya. Ya, jadi jika Fx kebalikannya adalah F min X, hasilnya adalah berapa? Ingat, yang diganti min X hanya yang ada X-nya. Kalau kayak gini 3 nggak usah dijadikan min 3, kan nggak ada X-nya. Ya, jadi yang maksudnya dicari inverse-nya itu berarti ya kita ganti yang X diganti dengan min X. Kalau tidak ada X-nya atau tidak ada T-nya ya nggak usah diganti. Yang tidak ada variabel bebasnya maka tidak usah diganti. Kalau konstan itu kan diam. Ya sudah, dia biarkan. Hati-hati ya. Seperti itu ya kira-kira. Ada yang ingin ditanyakan? Nah, soal latihan ini untuk apa, Bu? Soal latihan ini silakan saudara kerjakan dan dikumpulkan untuk bahan kuis. Nah, karena kelas sebelumnya itu minggu depan juga kuis, saya sih berharap bisa dalam 1 hari gitu ya. Atau bisa soalnya dibedakan sih. Bisa nggak kalau minggu depan dimajukan hari Kamis juga, tapi berurutan gitu. Kalau Kamis ada jadwal nggak? Ada statistika. Jam berapa? Pukul 10:30. Setengah 11. Ya sudah, nggak apa-apa deh, tetap hari Jumat, tapi nanti soalnya saya bedakan aja ya. Jadi nanti soal-soal yang sudah muncul ini nanti kemungkinan akan saya ambil sebagai soal kuis. Jadi minggu depan adalah kuis. Seperti kelas 1-nya. Ya. Jadi supaya materinya tidak terlalu banyak. Materinya apa? Sistem bilangan real 1, sistem bilangan real 2, dan fungsi. Fungsi ini yang masuk ya, soal-soal ini nanti saya ambil satu persatu. Jadi silakan saudara mengerjakan soal ini ibaratnya sebagai belajar, proses belajar persiapan kuis. Tugasnya dikumpulkan 1 hari sebelumnya, maksimal. Ya, kalau saya minta mengumpulkannya bareng hari Rabu, bareng kelas B, kira-kira keberatan nggak? Gimana? Kira-kira keberatan nggak? Mas Dimas? Lu?
Apakah bisa mendengar suara saya? Bentar, Bu. Mas Fat, senyum-senyum aja, happy dikasih tugas. Oke, gimana? Pengumpulannya Rabu, apakah keberatan? Kalau keberatan ya nggak apa-apa, hari Kamis saja. Kalau nggak keberatan ya hari Rabu aja, jadi belajarnya biar barengan. Saya ngikut teman-teman aja, Bu. Dia takut dimarahin gitu ya. Iya, takut ya. Kayak teman-teman ada kayak halangan gitu kan. Ya udah Kamis saja ya, jadi Kamis maksimal nanti Kamis jam 9 pagi gitu ya. Bisa ya. Jadi tetap pengumpulannya sama seperti sebelumnya. Nanti saya akan buka Classwork di Google Classroom. Nanti saudara mengumpulkan di situ. Dan materi yang saya sampaikan sini juga saya matikan dulu recordnya. Materi yang saya sampaikan di sini juga nanti akan saya upload ke YouTube ya. Tapi